Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firahmatika Ramadhani Chun Petangkuman dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Terima kasih kepada Pak Suito selaku dosen mata kuliah ini. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-6 yang berjudul Inisiatif Utama Bank Indonesia untuk Mendorong Perubahan Perbankan Syariah. Jadi, Bank Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia tidak hanya menjaga stabilitas sistem keuangan, tetapi juga mengembangkan sektor-sektor yang berpotensi untuk memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, salah satunya perbankan syariah. Melalui berbagai inisiatif kebijakan moneter yang selaras dengan prinsip syariah, penguatan regulasi, penyediaan instrumen keuangan syariah, serta dorongan terhadap inovasi digital, Bank Indonesia berupaya menciptakan ekosistem yang kondusif bagi tumbuhnya industri perbankan syariah. Langkah-langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat, memperluas akses layanan keuangan syariah, serta menjadikan perbankan syariah sebagai pilar penting dalam pendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya, definisi perbankan syariah. Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menjalankan seluruh aktivitasnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Dalam praktiknya, bank syariah tidak menggunakan bunga atau riba sebagai dasar keuntungan, melainkan menggantinya dengan skema pembiayaan yang adil dan transparan seperti bagi hasil, jual beli, sewa, dan berbagai akad syariah lainnya. Selain bebas dari riba, perbankan syariah juga menghindari unsur ketidakjelasan atau ketidakpastian yang berlebihan, atau perjudian atau spekulasi, serta transaksi yang merugikan salah satu pihak. Fokus utama perbankan syariah bukan hanya profit, tetapi juga menciptakan keadilan, berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, produk dan layanan yang ditawarkan harus memberikan nilai tambah atau mendukung kegiatan usaha yang halal dan memperhatikan etika dalam setiap transaksi. Dengan begitu, perbankan syariah menjadi alternatif sistem keuangan yang lebih etis, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan ekonomi. Selanjutnya, regulasi Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia telah menerbitkan berbagai regulasi yang dirancang khusus untuk memperkuat fondasi operasional perbankan syariah di Indonesia. Regulasi-regulasi ini mencakup aspek standar akuntansi, tata kelola, pengawasan, hingga pengaturan produk dan instrumen keuangan syariah. Tujuannya adalah memastikan bahwa seluruh aktivitas bank syariah berjalan sesuai prinsip syariah, di mana sekaligus tetap mengikuti standar kehati-hatian di sektor keuangan. Dalam hal standar akuntansi dalam pelaporan, Bank Indonesia menyusun pedoman yang menyesuaikan karakteristik akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, serta ijarah. Hal ini penting agar laporan keuangan bank syariah lebih transparan dan mudah diawasi. Dari sisi pengawasan, Bank Indonesia membangun sistem supervisi yang fokus pada manajemen risiko, kepatuhan syariah, kecakupan modal, dan likuiditas. Dengan adanya pengawasan yang kuat, bank syariah dapat menjaga stabilitasnya dan menghindari praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah maupun prinsip prudensial. Selain itu, Bank Indonesia juga menerbitkan pengaturan terkait produk keuangan syariah, di mana baik untuk penghimpunan dana seperti tabungan, deposito syariah, maupun penyaluran pembiayaan, mudharabah, ijarah, musyarakah. Bahkan Bank Indonesia mengembangkan instrumen moneter syariah seperti sukuk dan sertifikat Bank Indonesia Syariah untuk membantu pengelolaan likuiditas bank syariah. Seluruh regulasi ini dibuat bukan hanya untuk mendukung perkembangan bank syariah, tetapi juga untuk memastikan bahwa sektor ini dapat tumbuh secara berkelanjutan, transparan, dan stabil, serta mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian nasional. Selanjutnya, inisiatif pemasaran. Bank Indonesia juga menjalankan berbagai inisiatif pemasaran untuk meningkatkan pemahaman dan minat masyarakat terhadap perbankan syariah. Langkah ini penting karena
sebenarnya tertarik dengan konsep keuangan syariah tetapi masih belum sepenuhnya paham bagaimana mekanismenya bekerja atau apa saja manfaatnya. Untuk itu, Bank Indonesia mengembangkan kampanye edukasi yang menyebarkan informasi tentang prinsip syariah, keunggulan produk keuangan syariah, dan perbedaannya dengan sistem konvensional. Edukasi ini dilakukan melalui seminar, webinar, pelatihan publik, penyebaran materi edukasi, hingga kerjasama dengan sekolah, kampus, dan komunitas. Selain edukasi, Bank Indonesia juga mendorong promosi produk syariah dengan cara memperkenalkan fitur-fitur produk yang lebih relevan bagi masyarakat modern. Misalnya seperti layanan digital syariah, pembiayaan UMKM berbasis akad syariah, dan investasi halal. Promosi ini biasanya disampaikan melalui media sosial, kampanye tematik, event ekonomi syariah, serta kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah. Seluruh inisiatif pemasaran ini bertujuan agar masyarakat makin mengenal perbankan syariah, melihat manfaatnya secara nyata, dan akhirnya merasa yakin untuk memulai menggunakan produk dan layanan syariah. Layanan syariah tidak hanya tumbuh secara alami, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup keuangan yang lebih sehat dan sesuai prinsip syariah. Selanjutnya, peningkatan infrastruktur. Untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah, Bank Indonesia juga fokus pada peningkatan infrastruktur keuangan yang menjadi fondasi utama berjalannya layanan syariah, di mana infrastruktur ini bukan hanya soal bangunan fisik tetapi terutama teknologi, sistem informasi, dan mekanisme pendukung yang membuat transaksi syariah menjadi lebih mudah, cepat, aman, dan efisien bagi nasabah. Salah satu langkah penting yang dilakukan Bank Indonesia adalah pengembangan teknologi keuangan atau fintech dan digitalisasi layanan syariah, di mana Bank Indonesia mendorong bank syariah untuk memperkuat sistem digital seperti mobile banking syariah, internet banking syariah, dan layanan pembayaran berbasis QRIS syariah. Dengan adanya digitalisasi ini, nasabah bisa melakukan transaksi berbasis akad syariah secara praktis tanpa harus selalu datang ke kantor cabang. Selain itu, Bank Indonesia turut membangun dan memperbaiki sistem informasi keuangan syariah, misalnya dengan menyediakan instrumen moneter berbasis syariah, sistem clearing syariah, serta platform pelaporan yang lebih akurat dan terintegrasi. Semua ini membuat operasional bank syariah lebih transparan dan meminimalisasi risiko kesalahan dalam pencatatan transaksi. Bank Indonesia juga bekerja sama dengan lembaga lain untuk memperkuat infrastruktur ekosistem halal, seperti sistem pembayaran bagi UMKM halal, integrasi teknologi dengan industri halal, dan dukungan terhadap digitalisasi pasar syariah. Dengan adanya peningkatan infrastruktur ini, perbankan syariah memiliki landasan yang lebih modern dan kompetitif sehingga mampu melayani masyarakat dengan cara yang lebih cepat, nyaman, dan tetap sesuai prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya, kolaborasi dengan lembaga keuangan, di mana Bank Indonesia juga mendorong kolaborasi yang kuat antara perbankan syariah dengan berbagai lembaga keuangan lainnya, baik di dalam negeri maupun internasional. Kolaborasi ini sangat penting agar perkembangan industri syariah gak bisa berjalan sendiri. Dibutuhkan sinergi antara banyak pihak agar produk dan layanan syariah semakin luas, kompetitif, dan mudah diakses oleh masyarakat. Di tingkat nasional, Bank Indonesia bekerja sama dengan bank-bank syariah dan konvensional, di mana lembaga keuangan non-bank seperti asuransi syariah, BMT, dan koperasi syariah, lembaga penjamin, pengawas, dan penyedia infrastruktur pembayaran. Melalui kerjasama ini, Bank Indonesia juga membantu memperkuat jaringan distribusi layanan syariah, meningkatnya integrasi sistem pembayaran syariah, dan memperluas akses masyarakat terhadap produk pembiayaan serta investasi berbasis syariah, di mana kolaborasi ini juga mempermudah bank
syariah untuk berbagai pengetahuan, teknologi, dan praktik terbaik sehingga inovasi produk bisa berkembang lebih cepat. Tidak hanya dalam negeri, Bank Indonesia juga membangun hubungan dengan lembaga internasional seperti Bank Sentral negara-negara lain, Islamic Development Bank, serta Forum Ekonomi Syariah Global. Kolaborasi internasional ini bertujuan memperluas wawasan, menyerap pengalaman negara lain, dan membuka peluang investasi maupun kerjasama lintas negara dalam sektor keuangan syariah. Pada akhirnya, kolaborasi ini membantu mengoptimalkan sumber daya, memperkuatkan inovasi, dan menciptakan ekosistem syariah yang jauh lebih matang. Dengan jaringan yang lebih luas dan dukungan berbagai pihak, perbankan syariah memiliki fondasi yang lebih kuat untuk tumbuh dan bersaing di tingkat nasional maupun global. Selanjutnya, pendidikan dan pelatihan, di mana Bank Indonesia memberikan perhatian besar pada aspek pendidikan dan pelatihan karena kualitas sumber daya manusia merupakan faktor kunci dalam perkembangan perbankan syariah. Tanpa tenaga kerja yang kompeten, inovatif, dan memahami prinsip-prinsip syariah secara mendalam, industri ini akan sulit bersaing dengan perkembangan. Untuk itu, Bank Indonesia menyelenggarakan berbagai program pendidikan dan pelatihan yang ditujukan bagi pegawai bank syariah, calon praktisi, akademis, hingga mahasiswa. Pelatihan ini mencakup pemahaman mengenai akad-akad syariah, manajemen risiko syariah, regulasi teknologi finansial modern, hingga strategi perkembangan produk syariah. Selain itu, Bank Indonesia bekerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan asosiasi industri untuk mengembangkan kurikulum ekonomi syariah, memperkuat riset akademik, serta menciptakan ruang bagi mahasiswa untuk belajar langsung melalui seminar, workshop, maupun program magang. Di sisi lain, Bank Indonesia turut mendukung edukasi publik agar masyarakat lebih memahami keuangan syariah lewat kampanye literasi, festival ekonomi syariah, dan penyebaran materi edukasi yang mudah dipahami. Dengan berbagai upaya ini diharapkan lahir tenaga profesional yang lebih siap menghadapi tantangan-tantangan industri perbankan syariah, baik dari segi pengetahuan syariah, kemampuan teknisi, pemahaman digital, hingga etika profesional. SDM ini menjadi pendorong penting bagi pertumbuhan dan berkelanjutan sektor perbankan syariah di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke dukungan untuk UMKM, di mana Bank Indonesia memberikan perhatian khusus kepada sektor UMKM karena sektor inilah yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Dalam konteks perbankan syariah, UMKM punya potensi besar untuk perkembangan karena banyak modal pembiayaan syariah yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan usaha kecil. Karena itu, Bank Indonesia menjalankan berbagai inisiatif untuk memastikan UMKM dapat mengakses pembiayaan syariah dengan lebih mudah dan terjangkau. Salah satu dukungan utamanya adalah mendorong bank syariah menyediakan produk pembiayaan yang ramah UMKM seperti pembiayaan murabaha, ijarah, atau musyarakah yang tidak membebani pelaku usaha dengan bunga tetap, melainkan menggunakan konsep jual beli atau bagi hasil yang lebih adil. Bank Indonesia juga memperluas akses UMKM terhadap skema pembiayaan mikro syariah termasuk melalui lembaga keuangan mikro dan koperasi syariah. Selain akses pembiayaan, Bank Indonesia memberikan dukungan melalui pendamping dan pelatihan bagi UMKM seperti pelatihan manajemen keuangan, digitalisasi bisnis, pemasaran, dan sertifikasi halal. Bank Indonesia ingin memastikan bahwa UMKM tidak hanya mendapatkan modal tetapi juga skill untuk meningkatkan daya saing dan berkelanjutan usaha mereka, di mana Bank Indonesia juga mengembangkan ekosistem halal yang melibatkan UMKM, misalnya melalui
penguatan rantai pasok halal, festival ekonomi syariah, serta program pengembangan UMKM halal di daerah. Dengan adanya ekosistem ini, UMKM mendapat pasaran yang lebih luas dan kesempatan untuk terhubung dengan industri syariah lainnya melalui kombinasi pembiayaan, edukasi, dan pengembangan ekosistem. Dukungan Bank Indonesia terhadap UMKM diharapkan mampu meningkatkan partisipasi UMKM dalam ekonomi syariah sekaligus memperkuat kontribusi mereka terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya kita masuk ke tantangan pertumbuhan. Walaupun berbagai inisiatif telah dilakukan oleh Bank Indonesia dan banyak perkembangan positif terlihat, perbankan syariah Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup signifikan. Tantangan-tantangan ini perlu diatasi agar industri syariah dapat tumbuh lebih cepat, lebih stabil, dan mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Salah satu tantangan terbesar adalah kompetisi dengan bank konvensional, di mana bank konvensional memiliki jaringan yang lebih luas, teknologi yang lebih matang, dan produk yang sudah sangat dikenal masyarakat. Hal ini membuat bank syariah harus bekerja ekstra keras untuk meyakinkan nasabah bahwa layanan mereka mampu memberikan nilai lebih baik dari sisi syariah maupun kenyamanan layanan. Tantangan lainnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang cara kerja perbankan syariah. Banyak orang masih menganggap bank syariah sama seperti bank konvensional, tapi tanpa bunga. Padahal mekanisme dan akad yang digunakan jauh lebih kompleks dan punya keunggulan sendiri. Rendahnya literasi ini membuat masyarakat ragu untuk beralih atau mencoba produk syariah. Selain itu, bank syariah juga menghadap tantangan berupa ketersediaan SDM yang benar-benar kompeten, baik dari sisi pengetahuan syariah maupun kemampuan teknis modern. Industri syariah membutuhkan tenaga kerja yang memahami prinsip syariah sekaligus menguasai teknologi digital agar bisa bersaing di era perbankan digital. Dari sisi regulasi dan infrastruktur, meskipun banyak perbaikan, beberapa instrumen moneter dan sistem pendukung khusus syariah masih terus dikembangkan agar setara dengan sistem konvensional. Mengatasi tantangan-tantangan ini sangat penting untuk berkelanjutan perbankan syariah dengan literasi yang meningkat, inovasi produk yang kuat, digitalisasi yang lebih cepat, serta dukungan regulasi yang tepat. Sektor ini dapat menjadi pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang inklusif dan sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya kita masuk yang pertama, yaitu penguatan regulasi dan kebijakan, di mana Bank Indonesia terus bikin dan memperbarui aturan yang ngatur operasional bank syariah supaya lebih stabil, lebih aman, dan tetap patuh syariah. Misalnya seperti kebijakan likuiditas syariah, pengaturan GWM syariah, hingga aturan pelaporan khusus bank syariah. Yang kedua yaitu pengembangan instrumen keuangan syariah, supaya bank syariah punya alat yang cukup untuk kelola dana dan risiko, di mana Bank Indonesia mengembangkan sukuk BI atau SBSN, instrumen moneter syariah, repositori transaksi syariah. Ini bikin bank syariah lebih fleksibel dan enggak kalah dari bank konvensional. Yang ketiga yaitu mendorong digitalisasi perkembangan syariah, di mana Bank Indonesia ngedorong bank syariah buat punya mobile banking yang kuat, pakai open banking, ikut standarisasi QRIS termasuk QRIS syariah, dan pengembangin layanan digital yang gampang diakses, di mana digitalisasi ini penting banget biar layanan syariah nggak kalah cepat dan simpel dari yang konvensional. Yang keempat yaitu penguatan SDM dan literasi keuangan syariah, di mana Bank Indonesia aktif ngadain seminar, pelatihan, program edukasi publik, kolaborasi dengan kampus dan lembaga riset. Tujuannya biar masyarakat makin paham soal produk syariah dan SDM bank syariah makin kompeten. Yang kelima yaitu penguatan ekosistem industri halal, di mana Bank Indonesia juga bekerja sama bareng kementerian dan lembaga lain buat bangun ekosistem halal dari hulu sampai hilir, UMKM halal, pariwisata halal,
rantai pasok industri halal. Kalau ekosistemnya berkembang, otomatis bank syariah dapat pasar yang jauh lebih luas. Yang keenam yaitu pengembangan keuangan inklusif syariah digagas lewat keuangan mikro syariah, program inklusif keuangan, modal pesantrenpreneur, dan pembiayaan yang pas untuk masyarakat kecil. Tujuannya biar syariah nggak cuma dipakai kelas menengah atas, tapi semua lapisan. Yang ketujuh yaitu mendorong kolaborasi nasional dan internasional. Bank Indonesia juga buka peluang kerja sama dengan lembaga keuangan syariah global, penyusunan standar bersama, pertukaran pengetahuan, dan riset-riset ekonomi syariah. Jadi yang dimaksud dengan inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, yaitu di mana Bank Indonesia memegang peran penting dalam mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia sebagai bank sentral, di mana Bank Indonesia tidak hanya menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, tetapi juga memperkuat sektor-sektor yang berpotensi besar. Salah satunya adalah perbankan syariah. Melalui berbagai kebijakan, regulasi, dan program strategi, Bank Indonesia berupaya menciptakan ekosistem syariah yang kuat, modern, dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya yang dimaksud dengan definisi perkembangan syariah, yaitu perbankan syariah adalah sistem perbankan yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam Islam. Sistem ini menghindari riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian yang berlebihan, dan maisir atau perjudian dalam setiap transaksi. Sebagai gantinya, bank syariah menggunakan akad-akad seperti bagi hasil atau mudarabah dan musyarakah, jual beli murabahah, dan sewa atau ijarah. Tujuan dari sistem ini bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga mewujudkan keadilan, kesejahteraan nasional, dan aktivitas ekonomi yang etis. Selanjutnya, regulasi Bank Indonesia. Apa sih regulasi Bank Indonesia? Di mana Bank Indonesia menerbitkan berbagai regulasi yang dirancang khusus untuk memastikan perbankan syariah berjalan dengan stabil, aman, dan sesuai prinsip syariah. Regulasi tersebut mencakup standar akuntansi dan pelaporan yang sesuai karakteristik akad syariah, sehingga pelaporan lebih transparan. Pengawasan bank syariah terutama terkait manajemen risiko, likuiditas, dan tata kelola. Pengaturan produk keuangan syariah, baik produk penghimpunan dana maupun pembiayaan. Pengembangan instrumen moneter syariah seperti sukuk dan sertifikat Bank Indonesia Syariah. Seluruh regulasi ini bertujuan memperkuat fondasi perbankan syariah agar tumbuh secara berkelanjutan. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan inisiatif pemasaran? Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, Bank Indonesia menjalankan berbagai inisiatif pemasaran dan edukasi seperti kampanye literasi keuangan syariah, seminar, workshop, dan webinar. Promosi produk syariah termasuk layanan digital syariah, kolaborasi dengan sekolah, kampus, komunitas, dan lembaga nasional. Upaya ini penting karena banyak masyarakat belum memahami mekanisme keuangan syariah secara mendalam, di mana edukasi dan pemasaran membuat masyarakat lebih yakin dan tertarik menggunakan produk syariah. Yang kelima, peningkatan infrastruktur. Apa sih yang dimaksud dengan peningkatan infrastruktur? Agar operasional Bank Indonesia semakin modern dan efisiensi, Bank Indonesia fokus pada peningkatan infrastruktur keuangan, terutama yang berkaitan dengan digitalisasi, di mana langkah-langkahnya meliputi pengembangan mobile banking syariah dan internet banking, integrasi QRIS syariah, sistem pelaporan dan clearing syariah yang lebih terintegrasi, dukungan teknologi untuk industri halal dan UMKM syariah. Dengan infrastruktur yang kuat, Bank Syariah bisa memberikan layanan cepat, aman, dan kompetitif di era digital. Yang keenam yaitu kolaborasi dengan lembaga keuangan. Apa sih yang dimaksud dengan kolaborasi dengan lembaga keuangan? Jadi di mana Bank Indonesia mendorong kolaborasi antara bank syariah dengan bank konvensional, asuransi syariah, BMT koperasi syariah, lembaga internasional seperti Islamic Development Bank, di mana kolaborasi ini memperluas jaringan layanan, memperkuat inovasi produk, dan mempercepat integrasi ekosistem keuangan syariah. Sinergi ini juga membuat bank syariah lebih siap bersaing secara nasional maupun global.
Yang ketujuh, pendidikan dan pelatihan. Apa sih yang dimaksud dengan pendidikan dan pelatihan? Jadi, sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam perkembangan industri syariah. Karena itu, Bank Indonesia menyelenggarakan berbagai pelatihan untuk pegawai bank syariah, calon praktif, akademis, mahasiswa. Program ini mencakup pelatihan akad syariah, teknologi digital, manajemen risiko, dan inovasi keuangan, di mana Bank Indonesia juga bekerja sama dengan universitas untuk memperkuat kurikulum ekonomi syariah dan riset-riset terkait loh. Yang kedelapan, dukungan untuk UMKM, di mana UMKM adalah sektor vital dalam ekonomi Islam. Untuk itu, Bank Indonesia memberikan dukungan besar berupa akses pembiayaan syariah seperti murabaha, ijarah, dan musyarakah, program pembiayaan mikro syariah, pendamping UMKM seperti manajemen, pemasaran, dan digitalisasi, penguatan ekosistem halal melalui sertifikat halal, festival ekonomi syariah, dan penguatan rantai pasok. Dengan dukungan ini, UMKM dapat berkembang lebih cepat dan berkontribusi lebih besar dalam ekonomi syariah. Selanjutnya, tantangan pertumbuhan. Apa sih yang dimaksud dengan tantangan pertumbuhan? Jadi meskipun banyak kemajuan, perbankan syariah masih menghadapi tantangan-tantangan seperti persaingan dengan bank konvensional yang memiliki teknologi, jaringan, dan reputasi yang jauh lebih kuat. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai cara kerja dan manfaat perbankan syariah, kurangnya SDM yang ahli di bidang syariah dan digitalisasi, di mana infrastruktur dan instrumen moneter syariah yang masih perlu diperkuat. Untuk mengatasi tantangan ini sangat penting agar industri syariah berkembang lebih pesat dan mampu menjadi pilar utama ekonomi nasional di masa depan yang akan datang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.